Sebelum tidur diajarkan berwudu. Yang ajarkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau tidur, apalagi di bulan suci Ramadan, itu kita tidur, sebelum tidur kita wudu. Orang yang tidur dalam keadaan wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Nabi mengatakan man bata dhahiran bata fi si'arihi malakun. Siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci berwudu, maka di malam itu dia tidur bersama malaikat. Tidur sama malaikat. Malaikat fi si'ari berada di selimutnya, malaikat tidur. Terus malaikat ini hakikatnya tidak bisa tidur. Fala nauma lahum wala akla lahum wala syurba lahum wala nauma lahum. Malaikat itu tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat juga tidak tidur. Terus dia menemani kita tidur, tugasnya apa? Ternyata tugasnya satu. Orang yang tidur dalam keadaan wudu, malaikat tugasnya mendoakan orang yang tidur itu agar Allah mengampuni dosa-dosanya sampai dia bangun tidur. Makanya Nabi katakan, man bata tahiran bata fi si'arihi malakun falam lam yastaghith illa qala al malaku Allahumma ighfir li 'abdika fulanin ibni fulanin fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah fulan bin fulan karena dia tidur dalam keadaan suci. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Kira-kira istighfarnya malaikat ini Allah terima tidak? Allah terima. Kalau istighfarnya kita masih mungkin diterima, masih mungkin ditolak. Karena ibaratnya apa? Tobat dicap, gimana bahasanya? Tobat sambal, ya? Tobat bikin lagi. Makanya istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfarnya kita butuh diistighfarkan lagi. Tapi kalau istighfarnya malaikat, Allah terima. Ke orang yang dulu itu tidur, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun dari tidurnya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan orang yang tidur dalam keadaan berwudu dia dapat 5 manfaat. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu mendapatkan 5 manfaat. Yang pertama, al-isti'dadu lil mauti 'ala al-hay'atil kamilah. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu artinya dia telah mempersiapkan dirinya dalam keadaan terbaik jika ajal tiba. Misalnya tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan tidur, dia meninggal dalam keadaan suci. Ada yang bertanya, Bib, kan kalau tidur batal wudu, ngapain wudu? Iya kan? Tidur kan batal wudu. Maka jawabannya adalah ini memang niat wudu bukan untuk sholat. Niat wudu untuk tidur. Imam Ghazali mengatakan orang yang wudunya tidur dalam keadaan berwudu, dia punya ruh sholat. Ruhnya sholat. Man fa'ala dzalika urija bi ruhi ilal arsh wa kutiba musalliya hatta yastaiqadha, kata Imam Ghazali. Orang yang tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, maka ruhnya dibawa oleh malaikat. Kemana? Ke arsy-Nya Allah. Terus ruhnya itu sholat di hadapan Allah Ta'ala di arsy. Sampai saat itu dia yang lagi tidur, jasadnya ditulis sedang melaksanakan sholat. Enak tidak? Kita tidur tapi dapat tulis pahala sholat. Hakikatnya yang sholat bukan jasad tapi ruh, dan ruh ini juga harus disucikan. Makanya ada manuskrip tulisan tangan saya punya dari Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar, mufti Kesultanan Ternate tempo dulu. Ya, Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar. Beliau kalau niat wudu, niat mandi janabah beda dengan kitab-kitab fikih. Kalau kita fikih kan nawaitu wudu li raf'il hadath asghar fardan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat wudu mengangkat hadas kecil, wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Habib Muhammad beliau punya niat nawaitu wudu'a li raf'il hadathi asghar ya anil jasadi war ruh fardan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat wudu agar mengangkat hadas kecil. Kalau mandi hadas besar. Saya niat wudu ya Allah untuk mengangkat hadas kecil dari tubuh dan ruh saya. Jadi yang kita wudu mensucikan bukan hanya fisik,
tapi yang non fisik, ruh kita, hati kita juga ketika niat seperti itu juga terbersihkan dengan niat. Makanya ruhnya menjadi suci, bisa sholat. Ruhnya dalam keadaan suci bisa sholat. Mandi janabah juga begitu. Al-Habib Muhammad Al-Bar mengajarkan, nawaitu guslah, saya niat guslah, mandi, lirafil hadas akbar anil ruh wal jasad, atau anil jasad war ruh fardhan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat mandi janabah, mandi wajib, untuk mengangkat hadas besar dari tubuh dan ruh, wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaat pertama, orang yang tidur dalam keadaan wudu, dia meninggal, seandainya ajal tiba, dia meninggal dalam keadaan terbaik. Dicatat dia meninggal dalam keadaan sholat, padahal lagi tidur. Meninggal dalam keadaan sholat, padahal dia lagi tidur. Yang kedua, manfaat daripada orang yang wudu sebelum tidur itu, al-istidlal tathhirul qalbi qabla al-maut. Kalau dia pakai niat yang tadi yang Habib Muhammad ajarkan, niat mengangkat hadas dari fisik dan juga ruh, maka di saat itu, di saat tidur, hatinya sudah, dosa-dosa hati Allah sudah bersihkan. Dia punya penyakit-penyakit yang ada di hati Allah sudah hapuskan, sehingga dalam keadaan hatinya suci. Orang yang meninggal dalam keadaan suci, maka orang ini yang bisa berdialog dengan Allah di hari kiamat. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata'a Allah biqalbin salim. Hari kiamat tidak bermanfaat harta dan anak-anaknya, tapi yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat adalah orang yang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat. Hati yang selamat artinya tidak ada dosa-dosa di dalam hati, tidak ada penyakit-penyakit hati. Yang wudu, karena orang wudu dia sudah tidak sadar lagi, di dalam hati yang punya penyakit Allah bersihkan, sehingga dia meninggal dalam keadaan suci, husnul khotimah. Yang ketiga, ru'ya shalihah fil manam. Orang yang wudu di saat dia mau tidur akan menyebabkan dia mimpi baik di saat tidur. Dia mimpi baik. Biasanya orang yang bermimpi, Rasulullah SAW itu suka menjaga wudu sebelum tidur. Cuma memang tidak mudah. Ada orang yang kebiasaan suka kamar mandi, sudah wudu, tidur sedikit, kamar mandi lagi. Ini memang repot juga. Makanya orang yang sehat itu ternyata dalam ibadah manfaat. Ya, orang yang sehat itu membantu di dalam ibadah. Ini diamalkan kadang-kadang sulit. Kenapa? Bisa 4 kali 5 kali ke kamar mandi, wudu lagi, akhirnya bukan dapat fadilah mimpi baik, besoknya masuk angin. Apalagi tanpa terbuka, tempat terbuka. Kalau dia bisa 8 kali, dia kena air lagi malam-malam 8 kali, 9 kali, ya besoknya dia masuk angin, dia sakit. Nah, itu saya juga alami juga, ingus keluar segala macam. Karena apa? Karena malam-malam sudah sering kencing. Makanya pola makan kita tidak sesuai ikut pola makannya Nabi SAW. Rasulullah SAW makan malamnya itu sebelum maghrib. Nabi kalau makan malam sebelum maghrib. Nah, kalau kita makan sebelum maghrib, bisa mempraktekkan ini wudu sebelum tidur. Kenapa? Karena mungkin kita akan kencing itu di jam 9, jam 10, paling lambat jam 11 itu sudah kita kencing, sudah selesai. Karena kencing itu kan gara-gara minum. Tapi kalau kita makannya malam, ya otomatis akan tengah malam bangun kencing. Makan jam 11, jam 12, mau praktek wudu, ya tengah malam dia bangun 10 kali, 7 kali, wajar. Kenapa? Makannya terlalu malam. Tapi kalau Rasulullah SAW, beliau makannya sebelum maghrib. Makanya para ulama praktek ikut cara makan Nabi, mereka bisa mempraktekkan juga wudu sebelum tidur. Jadi menghasilkan mimpi yang baik. Yang keempat, orang yang wudu sebelum tidur, fadilah yang keempat itu, audatul quwwah, mengembalikan kekuatannya. Lagi lelah aktivitas satu hari, ketika berwudu dia punya tubuh ini terangsang kembali menjadi normal, dia punya sel-sel sehingga dia tidurnya dalam keadaan kondisi yang baik. Audatul quwwah, dia kembali. Jadi orang yang, kenapa kita disyariatkan juga berwudu, mengembalikan kekuatan. Makanya kalau telinga orang yang subuh
sholat subuh mengantuk, itu kan ada sunnah telinga ini paling banyak. Ada yang 17 kali, ada 15 kali. Kalau telinga ini kena air, mata akan terbuka. Asal dia praktekkan caranya Rasulullah SAW. Ya, pakai ujung jari masukkan. Dia masukkan ke dalam jari telunjuk, 2 tangan. Kemudian pegang belakang. Ini kalau 17 kali mata terbuka. Karena ini mata dia punya saraf nyambung dengan telinga. Kalau terkena air, maka akan hilang rasa ngantuk. Nah, orang yang berwudu kekuatannya kembali normal lagi. Kemudian yang kelima, kalau yang berwudu itu fadilahnya adalah ib'adu qalaidi syaitan. Nah, dia terjauhkan daripada rantai-rantainya syaitan. Tadi rantai apa? Orang yang tidur dalam keadaan berwudu, setan sudah tidak bisik-bisik di telinga. Malam masih panjang, tidur lagi. Kalau dalam keadaan berwudu, kata Ibnu Hajar, kasus seperti ini tidak akan dialami. Setan sudah tidak bisa menggoda karena tidur dalam keadaan berwudu. Tapi kalau yang tidak berwudu, dia bisikkan telinga. Ini sudah bangun, sudah pasang alarm. Dia bisikin, oh masih panjang, sedikit lagi tidur. Apalagi niat sholat tahajud, mau bangun, dia bilang sedikit lagi. Waktu afdal tuh sudah dekat subuh. Oh sudah tidur sedikit lagi. Bahkan ada yang tahajud tetap dibisikin. Dia sudah tahajud, dia baru hijrah, sholat malam. Sholat malam 2 rakaat, baru 1 kali, sudah berharap malaikat turun. Kalau para aulia zaman dulu habis sholat tahajud, malamnya isi ibadah, ya, sampai lanjut sholat subuh, habis subuh masih lanjut ibadah lagi, sholat syuruk dan seterusnya. Habis ibadah, mereka bilang, ma'abadnaka hakka ibadah. Ya Allah, kami punya ibadah belum betul kepadamu, masih banyak cacat. Padahal waktunya sudah dipenuhi dengan ibadah. Tapi kita yang hatinya kotor, baru sembahyang 1 tahun tahajud 3 kali, sudah sembahyang, sudah rasa, oh saya sudah dapat maghrib tinggi. Masya Allah, saya ini jadi wali min auliyaillah. Jadi Masya Allah, ini penyakit hati. Kenapa? Karena para aulia yang ibadahnya luar biasa, bahkan malaikat itu diciptakan dari awal, dia ibadah, dia sholat, sampai hari kiamat dia dibangkitkan, padahal tugasnya hanya sholat. Ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang berdiri, dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Hari kiamat terjadi, seluruh malaikat yang ibadah dari awal penciptaan sampai hari kiamat serentak mengatakan sama, ma'abadnaka haqqa ibadati. Ya Allah, kami belum ibadah kepadamu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Para aulia juga begitu, kami belum ibadah ya Allah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Padahal ada yang sholatnya 1000 rakaat satu hari. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain itu 1000 rakaat setiap harinya sholat, masih merasa kurang amalnya, ditutup dengan sedekah tengah malam. Jadi sholat sudah 1000 rakaat, kalau orang sudah ini amal cukup sudah 1000 rakaat ini sholat, tapi beliau merasa ini sholat ini masih kurang, 1000 rakaat masih kurang. Mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang kurang, cuma kita merasa sempurna, tapi kalau di hadapan Allah, Allah maha teliti, tuh ternyata ada cacat juga. Kalau begitu saya tambal saja dengan sedekah. Beliau sedekah pikul gandum tengah malam dibagikan kepada fuqara wal masakin di kota Madinah, ditutup dengan amal. Dan beliau kalau berwudu mukanya pucat, berwudu, padahal orang ibadahnya sudah luar biasa. Artinya paling tidak standar normal orang-orang yang tidak bisa menjaga dia punya hati, sudah dekat dengan Allah, sudah 1000 rakaat satu hari. Tapi setiap kali mau wudu mukanya pucat. Ditanya, wahai Imam Ali, kenapa wajah kau pucat? Atadruna min baina man an urid an aquma. Kalian tahu tidak, sebentar lagi saya mau menghadap siapa? Menghadap Allah, mukanya pucat. Ya, setiap wudu, padahal 1000 rakaat gitu. 1000 rakaat satu hari. Jadi itu 5 manfaat daripada wudu sebelum tidur, mudah-mudahan bermanfaat.